Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Susmeti Channel. Pada kesempatan ini sobat, saya akan berbagi video mengenai bagaimana cara menyelesaikan kertas kerja dengan pendekatan HPP atau harga pokok penjualan. Namun sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa saja yang membentuk unsur harga pokok penjualan. Di antaranya yang pertama ada akun persediaan barang dagang awal, kemudian ada akun pembelian, akun potongan pembelian, akun retur pembelian, kemudian ada beban angkut pembelian, dan ada akun persediaan barang dagang akhir. Nah, itulah akun-akun yang membentuk untuk akun harga pokok penjualan. Nah, kemudian mari kita simak untuk penjelasan mengenai penyelesaian kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya sobat ya. Baik sobat, kita mulai saja untuk menyelesaikan kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan. Di sini di jurnal penyesuaian sudah tersedia akun-akun yang harus disesuaikan dan harus diinput ke dalam kertas kerja ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Di sini sudah tersedia, kemudian saya mencontohkan di sini dan sudah menginput data sesuai dengan posisi akun-akunnya yang ada di dalam jurnal penyesuaian, di mana untuk masing-masing akun yang ada di jurnal penyesuaian kita harus input ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian sesuai dengan debit dan kreditnya yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Saya contohkan di sini untuk akun HPP, harga pokok penjualan di debit sebesar 240 juta, maka kita posisikan akun HPP di kolom ACP, posisi debit adalah 240 juta. Kemudian akun persediaan barang dagang di kredit 80 juta, maka kita posisikan juga di kredit di kolom ACP sebesar 80 juta. Akun pembelian 150 juta di kredit, kita juga harus menginput di posisi kredit sebesar 150 juta. Kemudian beban angkut pembelian di kredit sebesar 10 juta. Kita selesaikan sampai dengan akhir dari akun yang harus disesuaikan. Untuk contoh di sini, akun beban gaji dan utang gaji sebesar 3 juta rupiah, beban gaji di debit 3 juta rupiah, kemudian utang gaji di kredit 3 juta. Ya, artinya kita harus mencatat atau menginput data sesuai dengan posisinya yang ada di dalam data jurnal penyesuaian. Nah, untuk jumlah nilai total penyesuaiannya sebesar 395.400.000. Baik, kita lanjutkan untuk mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, akun-akun yang tidak ada penyesuaiannya, maka kita hanya memindahkan saja. Kemudian akun yang ada penyesuaiannya, maka kita perlu menghitung dengan menjumlah atau mengurangi. Untuk akun kas tidak ada penyesuaian, maka kita pindahkan saja posisi debit. Piutang dagang dengan saldo debit, kita pindahkan posisi debit. Persediaan barang dagang debit dikurangi kredit 80 juta, maka yang bersaldo adalah 120 juta di posisi debit. Perlengkapan kantor 2 juta dikurangin dengan 700.000 posisi kredit. Jika debit dengan debit, maka kita harus menjumlahkan. Jika debit dengan kredit, maka kita harus mengurangi. Kita lihat untuk saldo akun perlengkapan kantor
sebesar 1.300.000. Untuk perlengkapan toko kita juga harus mengurangi dengan saldo 1.100.000 debit. Kemudian iklan dibayar di muka, debit 6 juta dikurangi dengan kredit 3.600.000, saldo jual 2.400.000. Untuk asuransi dibayar di muka, akan bersaldo 0. Untuk tanah ini hanya memindahkan saja, gedung juga sama, hanya memindahkan saja. Akumulasi penyusutan gedung bersaldo kredit dengan data penyesuaian kredit, maka kita tambahkan untuk kendaraan, kita pindahkan di posisi debit. Untuk akumulasi penyusutan kendaraannya, kita menjumlahkan. Untuk peralatan, kita hanya memindahkan saja. Untuk akumulasi penyusutan peralatan, kita menjumlahkan karena sama-sama bersaldo kredit. Untuk utang dagang kita pindahkan saja, tidak ada penyesuaian. Utang gaji dari data penyesuaian kita pindahkan posisi kredit. Untuk utang bank kita pindahkan ke kolom kredit. Untuk modal juga sama, kita pindahkan kolom kredit. Untuk prive kita pindahkan ke posisi debit. Akun penjualan kita pindahkan ke kolom kredit. Rapor penjualan kita pindahkan, potongan penjualan kita pindahkan, harga pokok penjualan, maka kita perlu menghitung debit dikurangin kredit, maka akan bersaldo 116.200.000 posisi debit. Kemudian akun pembelian kita lihat saldonya 150 juta debit dikurangi 150 juta kredit, saldonya 0. Untuk akun beban angkut pembelian, debit 10 juta dikurangi dengan 10 juta kredit, nah bersaldo 0 karena akun ini sudah ditutup dan dipindahkan ke akun harga pokok penjualan. Untuk potongan pembelian kita lihat ini juga sama. Nah, ini salah posisi. Untuk potongan untuk retur pembelian ini juga masih sama, bersaldo 0. Beban listrik kita pindahkan. Beban perlengkapan dari data penyesuaian kita pindahkan ke posisi debit. Untuk beban gaji kita jumlahkan dari data neraca saldo ditambah dengan data penyesuaian. Kemudian untuk beban iklan sama, kita jumlahkan. Beban asuransi dari data penyesuaian kita pindahkan.
Beban iuran kebersihan kita pindahkan ke kolom debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk beban penyusutan ini berasal dari data penyesuaian, kita pindahkan ke kolom debit. Untuk pendapatan bunga dari data neraca saldo kita pindahkan ke posisi kredit. Pendapatan komisi kita pindahkan ke kolom kredit. Kemudian beban bunga dari neraca saldo kita pindahkan ke kolom debit. Ya, setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan untuk posisi debitnya. Sampai dengan akun beban bunga. Kita ulangi. Debit dengan jumlah 777.700.000. Untuk posisi kreditnya juga sama, kita jumlahkan. Ya, sama-sama bersaldo 777.700.000. Kita beralih ke akun, maksud saya ke kolom laba rugi untuk kertas kerja. Untuk kolom laba rugi, akun-akun yang harus kita input adalah akun pendapatan dan beban, karena kita akan mencari laba atau rugi dari sebuah usaha. Untuk pendapatan dari perusahaan dagang adalah akun penjualan. Kemudian untuk akun beban dimulai dari harga pokok penjualan dan beban-beban operasional serta non-operasional perusahaan. Kita lihat untuk akun penjualannya berada di kode 4 sebesar 350 juta. $350 juta posisi kredit. Nah, untuk menginput data atau angka ini kita ambil datanya dari neraca saldo setelah disesuaikan, bukan dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita hide dulu untuk kolom AJP nya. Penjualan sebesar 350 juta kredit. Kemudian akun retur penjualan di debit sebesar 2.100.000. Akun potongan penjualan di debit 8 juta rupiah. Harga pokok penjualan di debit 116.200.000. Kemudian akun beban listrik debit 3.400.000. Beban perlengkapan 1.100.000. Beban gaji 25 juta debit. Beban iklan debit 4.800.000, kita pindahkan debit. Beban asuransi juga sama, debit, kita pindahkan debit 7.200.000. Beban iuran kebersihan debit 3.300.000, kita pindahkan. Beban penyusutan debit kita pindahkan ke debit di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Pendapatan bunga di kredit kita pindahkan ke kredit. Pendapatan komisi juga kita pindahkan di kredit.
Untuk akun beban bunga juga sama, kita pindahkan ke debit sebesar 1.100.000. Setelah itu kita jumlahkan. Kemudian untuk kreditnya juga sama, kita jumlahkan. Kita akan mencari selisih antara pendapatan dengan total beban. Ya, di sini untuk pendapatan totalnya 351.120.000, untuk total beban sebesar 195.500.000. Maka PD Bahar Sejahtera mengalami laba sebesar 351.120.000 dikurangi dengan 195.500.000, maka PD Bahar Sejahtera mendapat laba sebesar 155.620.000. Kita pindah ke kolom neraca dari kertas kerja. Untuk neraca ini adalah akun-akun yang harus kita input adalah akun aktiva, kewajiban, dan modal. Kita mulai untuk akun kas 68 juta, kita pindahkan. Piutang dagang kita pindahkan 24 juta debit. Persediaan barang dagang debit 120 juta. Perlengkapan kantor 1.300.000. Perlengkapan toko debit 1.100.000. Iklan dibayar di muka 2.400.000. Kemudian asuransi ini asuransi tidak ada nilainya. Kemudian tanah sebesar 150 juta. Untuk gedung 150 juta. Akumulasi 30 juta. Kredit kendaraan 60 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan kredit 18 juta. Peralatan debit 7 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan 2.100.000. Utang dagang 105 juta kredit. Utang dagang 3 juta rupiah kredit. Utang bank sebesar 50 juta rupiah. Modal wati sebesar 218.480.000 rupiah. Dan PV sebesar 5 juta rupiah di debit. Kita lihat ke bawah, tidak ada akun aktiva maupun pasiva. Setelah itu kita jumlahkan. Untuk kolom kredit kita jumlahkan.
Nah, untuk debit sebesar 588.800.000 untuk totalnya. Kemudian untuk kredit berjumlah 426.580.000. Maka kita cari selisihnya. Kita lihat di sini ada perbedaan angka. Kita cek kembali. Ya, di sini kita lihat untuk akun beban gaji sebesar 28 juta rupiah, di mana seharusnya akun beban gaji di neraca saldo setelah disesuaikan adalah sebesar 25 juta rupiah. Maka kita harus mengubahnya sesuai dengan saldonya sebesar 25 juta rupiah. Untuk beban iklan seharusnya adalah 4.800.000, maka kita harus mengubahnya menjadi angka yang seharusnya sebesar 4.800.000. Kita cek kembali ke bawah sampai dengan akun beban bunga sebesar 1.100.000 sudah benar. Untuk kolom neraca kita cek kembali, kas 68 juta rupiah, piutang 24 juta rupiah. Kita cek kembali sampai dengan akun peralatan 7 juta rupiah dan akun private sebesar 5 juta rupiah debit. Selisih kolom laba rugi dan kolom neraca menunjukkan jumlah angka yang sama sebesar 162.220.000. Ini artinya PD Bahar Sejahtera mengalami laba. Kemudian angka ini harus diberi penjelasan untuk memudahkan pembacanya mengenai informasi apa dari 162.220.000 ini. Karena PD Bahar Sejahtera belum dikenakan pajak, maka laba yang dihasilkan adalah laba bersih sebelum pajak. Kita beri penjelasan di sini, laba bersih sebelum pajak. Untuk kolom ACP-nya demikian penjelasan untuk penyelesaian kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan. Lebih dan kurangnya demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video saya berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.